Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala rasulillahil mujtaba nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam kajian rahasia salat menurut Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan terakhir kita masuk dalam pembahasan sujud ya, kalau tidak salah ya. Di dalam pembahasan rahasia dalam sujud, aspek ubudiyah dalam sujud. Maka kita lanjutkan di halaman 72 tentang bahwasannya salat dibangun di atas 5 pokok. Salat dibangun di atas 5 hal pokok. Baik. Perhatikan para jemaah sekalian. Salat dibangun di atas 5 hal pokok. Yang pertama yaitu qiyam, yang artinya berdiri. Qiyam yang artinya berdiri. Kemudian yang kedua qiraatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Yang ketiga ruku'. Yang keempat sujud. Dan yang kelima zikir. Jadi salat intisarinya ada pada 5 hal ini. Salat intisarinya ada pada 5 perkara ini, yang menjadi pokok, yang menjadi prinsip, yang menjadi perkara-perkara paling penting dalam salat 5 hal. Berdiri, membaca Al-Quran, ruku, sujud, zikir. Berdiri, membaca Al-Quran, ruku, sujud, dan zikir. Nah, ingat di sini. Baik, kelima hal pokok ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim berikut ini. Yang pertama tentang berdiri. Poin pertama, berdiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qumil laila illa qalila." Bangunlah untuk salat malam kecuali sebagian kecil. Kalimatnya apa? Qum. Qum itu apa? Berdiri, bangun. Kemudian Allah juga mengatakan wa qumu lillahi qanitin di dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Al-Baqarah 238, wa qumu lillahi qanitin. Dan laksanakan salat karena Allah dengan khusyuk. Di sini kalimatnya dengan kalimat qama yaqumu qum. Qumu, qumil laila, qumu artinya berdiri.
Ya, bahasa Arabnya berdiri itu qiyam. Makanya malam hari seorang yang mengerjakan ibadah disebut dengan apa? Qiyamul lail. Walaupun qiyamul lail itu Bapak Ibu sekalian tidak dikhususkan pada salat. Qiyamul lail itu lebih umum, lebih general. Mencakup baca Quran, mencakup doa, mencakup zikir, ya, dan lain sebagainya. Intinya ketaatan yang dikerjakan di malam hari, dari mulainya terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, itu malam. Maka seorang yang mengerjakan ibadah di malam hari dinamakan qiyamul lail, mengerjakan ibadah, mendekatkan ibadah di malam hari. Nah, kalau tahajud baru lebih erat kaitannya dengan apa? Salat, ya. Baik, yang pertama ini, pokok pertama ini yaitu berdiri. Makanya dia termasuk bagian daripada rukun salat. Berdiri termasuk rukun salat. Dalam salat wajib, berdiri termasuk rukun salat dalam salat wajib. Tidak boleh seorang itu dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring ketika dia mampu mengerjakannya dalam keadaan berdiri. Tapi ini berlaku hanya pada salat apa? Salat apa tadi? Wajib. Kalau salat sunnah bebas. Ketika salat sunnah itu mampu dikerjakan berdiri, ketika kita milih duduk, boleh. Tapi pahalanya setengah. Ya, pahalanya setengah. Boleh. Aduh, lagi capek atau lagi malas berdiri, tapi daripada nggak salat sunnah, adalah salat sunnah walaupun duduk. Silahkan. Kalau salat sunnah. Adapun dalam salat wajib, maka tidak boleh dalam keadaan duduk atau berbaring ketika dia mampu dalam keadaan berdiri, karena dia termasuk rukun salat. Makanya perhatikan ya, selain daripada berdiri ini adalah rukun salat, kemudian pokok salat, makanya jangan seorang itu ketika dalam keadaan safar, dia berada di atas kendaraan, kemudian salat dalam keadaan duduk. Nggak boleh, Pak, ketika mampu berdiri. Nah, biasanya ini saya tegaskan itu kalau saya bimbing umroh, ya. Nah, banyak itu, maaf ya, di antara perbedaan antara pembimbing yang sunnah dengan yang tidak, itu diantaranya, Pak. Mereka mengatakan ya Allah tidak membebani, tidak menyusahkan umatnya. Ya betul, Allah memudahkan umatnya, memudahkan hamba-hambanya, tapi bukan bermudah-mudahan. Paham ya? Bukan bergampang-gampangan. Apalagi ada musolanya, bisa izin kita. Saya pernah ya, contohnya salah satu maskapai Timur Tengah, Saudi, ada yang memang tipe yang nggak ada musolanya, nggak ada gitu ya. Saya izin, nanti saya izin sholat ketika memang dalam keadaan sudah di atas. Boleh nggak sholat? Oh silakan, boleh ya. Dan tidak di musola itu, di antara apa? Antara kursi dengan kursi yang lainnya. Sholat aja, nggak usah malu, nggak usah gengsi. Kadang orang gengsi, apalagi ya mungkin kita gengsi kalau di maskapai di dalam negeri kita ya. Nah, adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan Rasulullah SAW itu sholat dalam keadaan duduk di atas kendaraannya, di atas tunggangannya, itu yang dikerjakan Nabi sholat sunnah, Pak. Bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib Nabi turun, bahkan menjadikan unta sebagai sutrohnya. Itu di hadapan kiblat itu unta disimpan, kemudian Nabi SAW sholat. Ya, jadi ini tolong diperhatikan. Kecuali memang tidak mampu, seperti apa? Orang berada di atas perahu misalnya. Perahunya perahu apa biasanya, yang perahu kecil itu? Hah? Sampan, ya. Atau gedebong cawu, Pak ya. Misalnya ya. Nah, sholat di sana lagi ombak, kok dia berdiri. Ketika kena ombak, khawatir dia
cemplung gitu, nyemplung. Nah itu maka boleh, karena ada uzurnya begitu. Tapi kalau tenang bisa berdiri, maka wajib atau rukun dia harus berdiri, tidak boleh dia duduk. Nah ini juga sekaligus koreksi nih kepada sebagian bapak-bapak atau ibu-ibu yang sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang sepuh yang mampu berdiri. Saya tegaskan ya, yang mampu berdiri, dia jalan dari rumahnya untuk sholat berjamaah ke masjid, jalan lancar Pak, walaupun agak tergopoh-gopoh gitu ya. Pas sholat duduk pakai kursi Pak, astagfirullah, ini kok kan berdiri tadi ya. Atau dia menganggapnya oh boleh, dia takut nggak kuat. Kalau nggak kuat dari awal berdiri dulu, ketika nggak mampu baru duduk. Jangan langsung ambil posisi duduk, sedangkan dia kan berdiri jauh gitu Pak, dari rumah ke masjidnya. Paham ya? Ini saya banyak jumpai para jamaah. Dia jalan, berdiri jalannya, kemudian nyampe masjid, langsung posisikan kursinya, duduk dia sholatnya. Allahu Akbar sampai akhir. Ada yang beralasan, Ustadz saya rukunya sakit, sujudnya. Nanti berarti uzurnya di situ, bukan uzurnya ketika berdiri. Paham ya? Nah, ini mohon disampaikan kalau ada yang seperti itu, karena ini rukun sholat Pak. Kalau rukun sholat hilang dengan sengaja, nggak sah sholatnya, batal sholatnya. Baik, ini yang pertama ya. Pokok sholat adalah dibangun di atas 5 perkara, yaitu pertama berdiri. Nah, makanya saya tambahkan lagi para jamaah ya, ini penting. Makanya sebaik-baik sholat adalah yang paling panjang berdirinya. Afdhalus sholati, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, tulul qiyam. Sebaik-baik sholat adalah yang paling lama berdirinya. Karena memang kenyataannya kita pengen cepat-cepat ruku, sujud Pak ya, pengen cepat-cepat duduk. Makanya ujiannya ketika berdiri itu. Nah tapi beda ketika jamaah, dia jadi imam. Jangan tuh, saya punya kisah ya, sampai kita hindari tuh sholat di masjid itu Pak. Ada sebuah masjid di Jakarta, di dekat kampus kami dulu. Jadi anak-anak yang mahasiswa yang ngontrak di situ, kalau kepaksa memang imamnya ganti-ganti, tapi kalau nggak ada imam, orang itu maju Pak. Saya pernah sekali, dan saya nggak dikasih tahu Pak, masuk jadi makmum. Allahu Akbar. Saya baca Pak Al-Ikhlas. Oh nggak ruku juga Pak. Al-Falaq nggak ruku juga. Bukan saya berarti buru-buru pengen yang pendek ya. Tapi kan umumnya kalau zuhur, asar pendek-pendek Pak. An-Nas nggak kelar juga Pak. Saya baca Pak At-Tariq nggak kelar juga Pak. Bayangkan sholat At-Tariq tahu? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, At-Tariq nggak kelar juga Pak. Masih belum ruku juga. Wah itu keringetan Pak, ya Allah. Bukan, ini nggak boleh jadi fitnah ya, karena pada umumnya ya pendek-pendek, apalagi di jam-jam kerja, jam-jam kuliah itu baru setelah sholat baru kasih tahu emang begini katanya. Udah sering kasih tahu, Allah alam apa yang dibaca sama imamnya. Nah jadi bedakan antara ketika kita sholat sendiri, ketika kita memang dengan makmum yang siap panjang, ketika misalnya taraweh, dengan kita menjadi imam pada makmum yang umum ya, itu dibedakan. Baik, kemudian yang berikutnya, yang kedua yaitu apa? Qiraah, baca Al-Quran. Ini pokok yang kedua. Salat dinamakan dengan qiraah. Jadi sampai-sampai kenapa bacaan Al-Quran itu menjadi pokok dalam salat yang kedua? Karena bahkan salat sendiri dinamakan dengan qiraah. Salat itu sendiri Allah Subhanahu wa taala katakan dengan istilah apa? Istilah qiraah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-78, Allah mengatakan wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dan laksanakan pula salat subuh. Lihat, salat subuh diungkapkan atau disampaikan, dikatakan oleh Allah dengan kalimat apa? Wa Qur'an.
wa Qur'anal fajr, bacaan di waktu fajar. Maksudnya apa? Salat subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, sungguh salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, lihat. Ini bukti bahwasanya qiraatul Quran, bacaan Al-Quran yang dibaca di dalam salat seorang hamba itu merupakan pokoknya dalam salat. Sampai-sampai salat saja diungkapkan, disampaikan, dikatakan dengan istilah apa? Quran. Maka termasuk perkara penting di dalam sholat adalah bacaan yang dia baca dari Al-Quranul Karim. Dan yang paling penting adalah apa? Surah apa? Al-Fatihah, yang menjadi salah satu rukun sholat. Baik, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, sholat disebut ruku'. Sholat di dalam Al-Quran Allah perintahkan dengan kalimat ruku, bukan sholat, tapi apa? Ruku. Maksudnya apa? Maksudnya sholat. Nah, diungkapkan dengan kalimat ruku, ini menunjukkan bahwasanya ruku termasuk pokok penting dalam sholat. Allah berfirman di dalam Al-Baqarah 43, warka'u ma'ar raki'in. Al-Baqarah 43, Allah mengatakan warka'u ma'ar raki'in, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Allah juga mengatakan di dalam surat Al-Mursalat 48, wa idza qila lahum murka'u la yarka'un. Dan apabila dikatakan kepada mereka rukulah, mereka tidak mau ruku. Maksudnya dikatakan kepada mereka salat, mereka enggak mau salat. Tapi Allah ungkapkannya dengan istilah apa? Ruku. Jadi bukan cuma ruku kamu, tiba-tiba ruku, enggak mungkin, Pak. Kecuali ruku itu dikerjakan di dalam salat, ya. Dan ini juga masuk dalam bagian rukun sholat. Ruku' termasuk rukun sholat. Ya, berdiri, qiyam, baca Quran, Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Demikian juga dengan ruku'. Baik, kemudian pokok yang keempat yaitu sujud. Sholat disebut juga dengan sujud. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 98. Sama, sujud juga termasuk rukun salat, Pak. Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud atau orang yang salat. Bertasbihlah engkau dengan memuji Rabbmu, dan jadilah engkau termasuk orang yang sholat. Maksudnya orang yang sujud, maksudnya adalah orang yang sholat. Baik, kemudian yang terakhir, sholat disebut dengan zikir. Nah, ini inti sholat, Pak. Inti sholat, orang mengerjakan sholat untuk apa, Pak? Untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana di dalam ayat Al-Quranul Karim di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Surah Al-Ankabut ayat 45. Saya nggak bacakan semuanya ya, tapi di penghujung ayatnya insya Allah pada hafal atau sudah populer, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar, ya. Dan berzikir atau mengingat Allah itu jauh lebih agung, jauh lebih besar. Bahkan Syekh As-Sa'di di sini mengatakan dalam tafsiran ayat ini atau kalimat ini mengandung makna bahwasanya ketika Allah perintahkan salat dan menyanjung tentang salat, keutamaan salat,
yang bisa mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian kata beliau, Allah mengabarkan bahwasanya mengingat Allah di luar salat itu lebih agung daripada salat. Ya, lebih agung daripada salat. Tetapi ini sebagian ahli tafsir mengatakan demikian. Orang yang berzikir lebih agung dari mengingat Allah di luar salatnya, maka itu lebih agung. Tetapi tentunya orang yang salat kemudian dengan salatnya dia mengingat Allah, maka itu jauh lebih agung. Ya, karena dia melaksanakan ketaatan dan di dalamnya dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, tujuan daripada dia salat untuk apa sekali lagi? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Idza shalla ahadukum fa innama yunaji rabbah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang di antara kalian salat, maka dia sedang bermunajat, sedang ngobrol sama Allah. Sedang berbincang dengan Allah. Jadi sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat mengherankan bagi kita salat tapi nggak ingat sama Allah, Pak. Salat tapi nggak ingat sama Allah, padahal tujuan salat untuk ingat Allah. Bahkan salat, ketika salat ingat sesuatu yang tidak diingat ketika kita nggak salat. Nah, itu emang begitu ajibnya, Pak ya. Salat itu mengingatkan kita sesuatu yang kita bahkan lupa kalau kita pikirkan, kalau kita ingat-ingat di luar salat. Ketika mulai salat ingat, oh iya ini belum. Oh iya ini belum. Ketika di luar salat nggak ingat, Pak, mau mikir apa. Itulah syaitan, ya, bermain dalam salat kita. Makanya kita sudah bahas kenapa kita dianjurkan isti'adzah, ada wudu dan lain sebagainya, ya. Dan bahkan ada sebuah ungkapan, ya. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, ya, saya nggak hafal ayatnya. Di dalam surat An-Nisa kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Coba saya pastikan dulu, ya. Di dalam surah wa antum sukara. Ya, surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna, dan seterusnya, wala juduman illa 'abiri sabilin, dan seterusnya. Wahai orang-orang beriman, ini ayat sebelum diharamkannya apa? Sebelum diharamkannya khamr, Pak. Sukara itu mabuk. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendekati salat sedangkan kalian masih dalam keadaan apa? Mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu bisa menyadari, bisa mengetahui apa yang kamu ucapkan. Karena orang mabuk bisanya apa? Ngelantur, nggak bisa ngomong, bisanya apa? Ngemeng. Kata orang kan begitu, ya. Dia ngelantur, dia ngomong tapi dia nggak sadar ngomong apa. Nah, maka nggak mungkin dia sholat untuk mengingat Allah sedangkan dia nggak sadar dengan apa yang diucapkan. Nanti bukan baca Al-Fatihah lagi, Pak, malah komat kamit, ya, kayak bah dukun. Nah, Pak, makoli gitu, Pak, ya, pakai bahasa Suryani lagi nanti, ya. Dia nggak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Makanya Allah larang, wahai orang beriman, kalau kamu masih mabuk jangan dekati sholat sampai kamu menyadari apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu katakan, kamu tahu, kamu sadar, baru boleh sholat. Ya, demikian sholat nggak boleh kamu dalam keadaan junub, wala junuban, begitu ayatnya. Ya, lihat, Pak, dulu Allah melarang orang-orang beriman mendekati sholat, melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk dengan alasan apa? Apa alasan tadi? Tidak sadar dengan apa yang diucapkan. Sekarang kita sholat, Pak, padahal kita nggak mabuk sebelumnya, tapi kita nggak sadar dengan apa yang kita ucapkan. Subhanallah, betul nggak, Pak? Itu kita, Pak. Ya, tadi saya berangkat, alhamdulillah ini saya wasiatkan, saya
ingatkan ya Bapak Ibu, murojaah lagi dari awal. Ini manfaat banget ini kitab Bapak Ibu. Kalau ini dibaca, direnungkan, diamalkan, diterapkan dalam kehidupan, dalam sholat kita, insya Allah akan manfaat. Akan manfaat Bapak Ibu sekalian. Tadi pagi baru cerita, Ustaz, saya beli 100 pieces, saya baca dengan jamaah, saya bagi-bagi, dan saya bacakan, dan saya menyampaikan apa yang Ustaz sampaikan aja, nggak ditambah, nggak dikurangi. Ya, beliau bilang gitu. Dan setelah baca kitab ini, saya merasa pengaruh banget dalam sholat saya. Nah, itu yang dinamakan ilmu bermanfaat. Ya, itu yang dinamakan dengan apa? Ilmu yang bermanfaat. Apa yang dikaji, apa yang diilmui, apa yang dibaca bisa diterapkan dalam prakteknya. Bukan sekadar menjadi tambahan wawasan saja, bukan. Ya. Jadi sekali lagi Pak, dulu orang mabuk nggak boleh apa? Nggak boleh sholat. Sekarang kita nggak mabuk, tapi kita seperti orang mabuk. Padahal kita nggak minum khamr tuh Pak, nggak ngeganja dulu, nggak ngelinting dulu, ya bahasanya kan begitu. Nggak ngedrugs dulu, nggak. Tapi kita dalam keadaan sadar, hanya saja statusnya seperti orang mabuk, kita nggak sadar dengan apa yang kita ucapkan. Bahkan kalau ditanya tadi rakaat pertama baca apa? Apa ya? Al-Fatihah sama apa? Nggak tahu Pak. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Jadi yang kelima, salat disebut dengan zikir. Allah berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, apabila engkau diseru untuk melaksanakan di hari Jumat, untuk melaksanakan salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah kalian untuk mengingat Allah. Maksudnya apa? Segera kalian melaksanakan salat Jumat. Dan salat Jumat Allah sebut dengan dzikrillah, mengingat Allah. Karena memang sejatinya orang mengerjakan salat, sekali lagi kami ulang, adalah untuk mengingat Allah. Ya. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dan perniagaan jual beli tinggalkan dulu. Tinggalkan dulu. Kamu sekarang sudah dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, maka segeralah kalian melaksanakan salat Jumat. Baik, kemudian Allah juga mengatakan di dalam Al-Munafiqun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Tapi kalau ini lebih umum sebetulnya. Zikir kepada Allah ini lebih umum, bukan maksudnya salat. Wahai orang beriman, janganlah kalian dilalaikan oleh anak, oleh harta kalian dari mengingat Allah, termasuk sholat. Jangan gara-gara anak, jangan gara-gara perkara dunia kita lupa untuk mengerjakan sholat. Ya, dan sholat diungkapkan dengan istilah atau dengan kata-kata zikir. Baik, perhatikan. Adapun gerakan dan posisi sholat yang paling mulia adalah sujud. Kalau bicara gerakan, ya, kalau bicara gerakan dalam sholat, maka yang paling mulia, yang paling agung adalah posisi sujud. Kenapa Pak? Karena ia merupakan posisi yang paling terdekat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, adapun zikir yang paling mulia di dalam salat adalah membaca Al-Qur'an. Zikir, bentuk zikir Pak, ucapan yang paling mulia di dalam salat adalah ketika dia membaca Al-Qur'an. Jadi jangan sampai perhatian kita dengan bacaan ruku, bacaan sujud melebihi perhatian kita daripada baca Al-Qur'an. Padahal yang paling mulia dari zikir yang diucapkan dengan lisan di dalam salatnya adalah bacaan Qur'annya. Bahkan di dalam kitab yang lain yang dikarya oleh Al-Imam Ibnu Qayyim juga sama seperti buku ini, beliau mengatakan afdhalul dzikri tilawatul Qur'an. Sebaik-baik zikir itu baca Qur'an. Jadi kalau kita baca Qur'an ya sedang mengingat Allah. Karena apa yang kita baca, ya itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman di dalam ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Surat Al-Alaq ini diawali dengan perintah membaca dan diakhiri dengan perintah apa? Sujud Pak. Lihat Al-Alaq Pak.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian akhirnya apa? Hah? Fasabbih bihamdi apa? Ya apa ayatnya? Apa Pak? Ya benar ujungnya wasjud waqtarib gitu ya. Apa Pak? Coba dibuka juz 30-nya. Hah? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla sekali-kali tidak. La tuti'hu, jangan kamu taati dia, wasjud dan sujudlah, waqtarib dan mendekatlah, ya. Jadi al-alaq diawali dengan bacaan Iqra, diakhiri dengan sujud, sehingga surat tersebut menetapkan sebuah gambaran umum. Lihat ulama Pak, kalau kita nggak mendengar penjelasan ulama, kita nggak akan paham dengan ini Pak. Ya ulama itu kan Qur'annya itu dibolak-balik puluhan kali bahkan ratusan kali Pak. Ya ulama itu ketika berijtihad dengan sebuah pendapat itu bukan sekali, oh ini begini kesimpulan, enggak Pak, diulang agar tidak bertabrakan antara satu pendapatnya dengan pendapat lain. Ijtihad, kalau salah dapat pahala 1, kalau benar dapat pahala 2. Itu ijtihad. Kalau kita nggak sampai tahapan itu ya. Sehingga surat tersebut menetapkan sebuah gambaran umum tentang 1 rakaat salat yang awalnya adalah membaca Al-Quran, sedangkan akhirnya adalah sujud. Ya. Baik, ini terkait dengan 5 pokok dalam salat. Apa? Ulangi sekali lagi. Yang pertama apa? Qiyam. Kemudian baca Quran, ruku, sujud dan zikir. Ya, ingat 5 perkara ini. Ini inti dari salat. 5 perkara paling penting dalam salat: qiyam, qiraatul Quran, ruku, sujud, zikir. Ya, 5 perkara tersebut. Baik, kemudian para jemaah sekalian, kita masuk di pembahasan berikutnya, yaitu aspek ubudiyah dalam duduk di antara 2 sujud. Jadi setelah membahas sujud, kemudian dia bangkit lagi untuk mengerjakan duduk di antara 2 sujud. Al-jalsah baina sajadatain. Duduk di antara 2 sujud. Baik, kami bacakan terlebih dahulu ya. Setelah sujud, seorang hamba diperintahkan untuk mengangkat kepala, lalu duduk dengan posisi tegak. Mengingat posisi duduk ini berada di antara 2 sujud, yaitu sujud sebelumnya dan sujud setelahnya. Ada 2 sujud. Nanti akan dibahas oleh Imam Al-Qayyim apa hikmah kenapa sujud 2 kali. Ya, ini kan tentang sholat ini tentang hal paling terpenting Pak ya. Dan saya ingin wasiatkan kepada para jemaah sekalian, terutama yang sudah menikah, ya punya anak, wasiatkan yang pertama diantaranya adalah sholat Pak, untuk menjaga sholat. Ya, bahkan kalau ingin kami tegaskan, sebagaimana ketika rumah kita tahu, naudzubillah min dzalik, misalnya ada kebakaran Pak, kemudian ada anak kita dalam keadaan tidur Pak, kira-kira gimana Pak? Kasihan, jangan dibangunin Pak, kita tinggalkan dalam keadaan rumah kebakaran, atau kita selamatkan Pak? Kita seret tuh anak Pak, betul nggak Pak? Kita seret, kita pangku, kita lari dan lain sebagainya untuk menyelamatkannya. Nah, kita mengajarkan sholat dalam tanda kutip, menyeret anak sholat dalam tanda kutip, untuk apa? Untuk menghindarkannya dari kobaran api neraka. Ya, jadi jangan kita sampaikannya dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan kita mengajarkan kepada anak, mendidik anak, tapi jangan karena nggak tega kemudian nggak nyuruh. Terlebih kalau sudah usianya berapa? 7 tahun. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna' sab'i sinin. Perintahkan kalimat ya Pak. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika mereka usianya 7 tahun. Jadi kalau udah 7 tahun nggak ada nggak tega, bangunin. Ya, bangunkan, ajak sholat. Tapi kalau dia susah bangun, dia nggak sholat, nggak dosa.
Tapi kita juga nggak dosa, terhindar dari apa? Melanggar perintah Rasul. Yang penting kita sudah perintahkan anaknya nggak sholat, ya nggak apa-apa, nggak dosa, nggak usah dipaksa. Ya, tapi dididik terus, dididik ya. Nah, kalau kita nggak nyuruh, kita yang dosa. Anak nggak sholat nggak dosa, usia 7 tahun, usia 10 tahun. Tapi kita yang nggak nyuruh sebagai orang tua, kita dapat dosa karena Rasul perintahkan kita. Gitu ya. Baik. Ini pentingnya kita perhatian terhadap sholat. Baik, kita lanjutkan. Sehingga pada prosesnya orang yang sholat harus berpindah dari sujud lalu duduk kemudian sujud kembali. Maka dalam posisi duduk di antara dua sujud ini terdapat makna tersendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan temponya seperti halnya tempo sujud beliau. Jadi panjangnya sujud dengan panjang tempo ketika duduk di antara dua sujud sama. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan temponya seperti halnya temponya sujud beliau. Seraya berdoa kepada Rabbnya dengan memohon ampun, rahmat, keselamatan, petunjuk, rezeki, ditutupi dari segala kekurangan dan memohon diangkat derajatnya. Nah, jadi Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ya, memang riwayat-riwayatnya beda-beda, maksudnya ketukar-tukar gitu ya. Nah, tapi nggak masalah nih. Ini riwayat yang beda dengan apa yang saya hafalkan. Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni wajburni warfa'ni. Tapi sama intinya, semua permintaan yang 7. Ya, coba ya. Ghufran, rahmah, afiyah, hidayah, rizki, ijbar atau jabr, kemudian rif'ah. Ada 7 permintaan. Hal yang saya hafalkan, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni, sama 7. Ya, silakan apa yang dihafalkan, tapi sepanjang atau sependek yang kami tahu tidak tepat dengan tambahan wa'fu anni. Nanti coba dicek lagi ya, kalau ada tambahan apa? Wa'fu anni. Ada yang hafal begitu nggak? Gimana bacaannya Pak yang ada wa'fu anninya? Coba. Gimana Pak? Ada yang sahih? Coba bacakan. Oh, di akhirnya ada wa'fu anni. Wa'afini ada nggak Pak? Nggak, 2 berarti ya. Nah, coba, pernah kami dengar ya. Tapi nanti barangkali ada khilaf di antara ulama tentang, karena wajar dalam fikih itu sebagian ulama mendhaifkan tambahan wa'afini, sebagian ulama mensahihkan, itu wajar. Tapi yang kami tahu ya, ini yang lebih aman, tidak ada tambahan itu. Ya, jadi adanya adalah wa'afini. Baik, 7 macam permohonan ini menghimpun kebaikan dunia dan akhirat. Ini bagus Pak ya, 7 permintaan ini bagus semuanya Pak. Minta diampuni, minta rahmat, minta diselamatkan, minta hidayah, minta rizki, minta ditutupi dosa, minta diangkat derajat. Jadi ini Pak, ini komplit Pak. Dunia akhirat dapat Pak. Kebahagiaan dunia, akhirat dapat. Diangkat derajat di dunia, di akhirat juga dapat. Ditutupi kekurangan di dunia, di akhirat juga dapat. 7 macam permohonan ini menghimpun kebaikan dunia dan akhirat, sebab seorang hamba membutuhkan, bahkan ia terdesak kebutuhan untuk meraih kemaslahatan di dunia dan di akhirat, serta mencegah timbulnya mudarat di dunia dan di akhirat. Dan semua itu sudah tercakup di dalam doa ini. Yang 7 ini Pak. Jadi direnungkan bacanya, dipahami. Ya, jangan sekedar lebih firman wujud warfa'amah dan wa'afin rizqan. Allahu akbar. Allah. Enggak dipahami sayang Pak. Permintaannya bagus semua 7 Pak. Rabbighfirli, minta diampuni. Warhamni, minta di rahmat. Ya, Rabbighfir warhamni wajburni, minta ditutupi dari dosa, ditutupi dari aib kita. Warfa'ni, minta diangkat derajat. Wahdini, minta dapat hidayah. Wa'afini, minta diselamatkan di dunia dan akhirat. Warzuqni, minta rezeki. Ya, semuanya bagus doanya. Jadi jangan tergesa-gesa dalam membacanya tanpa penghayatan. Anugerah berupa rezeki. Nah, ini bahasan satu demi satu ya. Perhatikan ini, dikaji rahasianya di balik doa yang dibaca antara 2 sujud. Perhatikan.
Anugerah berupa rizki dapat memenuhi kebutuhan dunianya. Rizki, biasanya orang minta rizki itu untuk apa? Perkara dunia. Anugerah keselamatan menghindarkannya dari mudarat dan bencana dunia. Ya Allah selamatkan agar tidak celaka. Sedangkan anugerah petunjuk memenuhi kemaslahatan akhiratnya. Walaupun menurut Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau kita minta hidayah itu berlaku dua, baik hidayah di dunia atau hidayah di akhirat sebetulnya ya. Tapi nggak masalah, kita bahas sesuai dengan pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim. Petunjuk memenuhi kemaslahatan akhiratnya. Anugerah ampunan menghindarkannya dari mudarat siksa akhirat. Sementara anugerah rahmat atau kasih sayang menghimpun semua kebutuhan tersebut. Jadi lihat, dapat kebaikan dunia sebagaimana dapat kebaikan nanti di akhirat. Dan cakupannya intinya ada di rahmat. Karena semuanya kasih sayang Allah, Pak. Karena semuanya disebabkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, belas kasih Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Pada posisi duduk ini, Nabi SAW juga mengulang-ulang lafaz istighfar. Jadi boleh dengan lafaz lain, boleh Pak ya, yaitu dengan melafalkan kalimat Rabbighfirli, Rabbighfirli. Selain beristighfar, Rasulullah SAW juga memperbanyak permohonan dan harapan kepada Allah pada posisi ini. Ya, dengan doa tadi. Jadi boleh kita sekadar mencukupkan dengan Rabbighfirli, Rabbighfirli yang diulang-ulang boleh, atau dengan doa tadi. Ada rasa dan kepekaan hati tersendiri dalam posisi duduk di antara dua sujud ini yang tidak terdapat pada posisi sujud. Jadi memang ketika kita duduk, ya posisikan kita memang duduk, maksudnya dalam batin kita sedang duduk. Sebagaimana ketika sujud, ya posisinya sujud. Jadi bukan sekadar fisiknya saja, tapi ruhaninya juga dibawa, pikirannya, ruhnya. Karena saat seorang hamba duduk di antara dua sujud, ia berada dalam posisi bersimpuh di hadapan Rabb-nya. Makanya duduknya begitu Pak ya. Coba lihat Pak, bukan berarti menganjurkan nonton film Pak ya. Orang-orang yang di film itu atau misalnya dalam gambaran duduk di hadapan rajanya kan begitu Pak ya. Posisinya seperti duduk di antara dua sujud. Maka anggap kita sedang duduk di hadapan Allah. Kita berhadapan di hadapan Allah, dan itu memang hakikatnya Pak. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah, merasa Allah ada di hadapan kita. Ya, menyerahkan diri sepenuhnya di hadapannya, memohon maaf atas kesalahannya, mengharapkan Allah mengampuni dan menyayanginya, dan meminta bantuan kepadanya untuk menundukkan hawa nafsunya yang kerap menyeretnya kepada keburukan. Jadi duduk, Rabbighfirli warhamni wajibuni. Kita hadirkan seolah-olah kita di hadapan Allah. Makanya kami sarankan setiap lafaz yang ada di dalam bacaan sholat kita Pak, hafalkan harfiyah, hafalkan artinya. Walaupun arti, Bapak Ibu sekalian, arti itu tidak bisa mewakili makna sesungguhnya. Saya tegaskan, arti kalimat bahasa Arab di bahasa Indonesia akan diterjemahkan bahasa Indonesia itu tidak bisa mewakili hakikat daripada kalimat itu. Makanya kalau kita bisa lebih mendalami apa arti daripada maghfirah. Maghfirah itu Pak artinya apa Pak? Diampuni, itu maksudnya apa? Ditutupi dosanya. Ditutupi dosanya. Makanya ada kalimat maghfirah sama satu lagi ada kalimatnya Pak. Jadi ada yang dihapuskan, wa'fu anni, afiyah. Ya, makanya kalau ketika kita berdoa di malam Lailatul Qadar, kita tahu berbaik sangka itu malam Lailatul Qadar, diajarkan sebuah doa apa? Apa? Nah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kalau al-afu itu Pak, itu tingkatan yang lebih tinggi di atas maghfirah. Ya, lebih tinggi di atas apa? Maghfirah. Karena dimaafkan. Kalau Rabbighfirli ditutupi dosanya. Kalau al-afu itu dimaafkan, dihapuskan semua kesalahan. Ya. Jadi kalau kita paham satu demi satu,
sekali lagi dengan pembahasan mendalamnya bisa lebih meresapi. Tapi setidaknya minimalnya untuk orang awam tahu terjemahan perkataannya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Tahu terjemahannya bisa lebih khusyuk di dalam salatnya. Baik, umpamakanlah diri Anda seperti orang yang menjadi penjamin bagi orang yang berutang. Sementara orang yang berutang itu ternyata suka menipu dan menangguh-nangguhkan pelunasan utangnya. Lalu Anda meminta bantuannya agar melunasi utangnya supaya Anda bebas dari tuntutan pemilik piutang. Hati merupakan kolega atau sekutu jiwa dalam hal terrealisasikannya kebaikan dan keburukan, pahala dan siksa, pujian dan celaan. Jiwa dan hawa nafsu cenderung membangkang dan menyimpang dari ruang lingkup penghambaan padanya, juga cenderung menyia-nyiakan hak-hak Allah dan hak antara sama manusia. Begitulah sifat jiwa, Pak ya. Begitulah sifat jiwa. Disimak, Pak ya. Hati akan menjadi sekutu hawa nafsu jika hawa nafsu menguasai hati. Sebaliknya, hawa nafsu akan menjadi sekutu dan tawanan hati jika hati menguasai hawa nafsu. Ya, tergantung nih hati ini menguasai atau dikuasai. Cuma dua pilihannya, Pak. Kita menguasai hawa nafsu atau hawa nafsu dikuasai oleh kita. Makanya ada orang-orang yang Allah katakan apa? Allah katakan mereka adalah menyembah hawa nafsu. Ya, kenapa hawa nafsunya senantiasa diikuti, diperturutkan, ditaati, diikuti. Ya. Sedangkan perintahnya dalam syariat hawa nafsu itu untuk apa? Dilawan, diarahkan. Jadi kita yang mengarahkan, kita yang melawan. Jangan dia yang justru mengarahkan kita, menyeret kita. Baik, ketika bangun dari sujud, sang hamba diperintahkan untuk duduk bersimpuh di hadapan Allah, memohon bantuannya untuk menundukkan jiwanya, meminta maaf kepada Tuhannya terhadap kekhilafan yang didasari oleh dorongan jiwa dan hawa nafsunya. Ia berharap Allah mengampuni dosa-dosanya dan mengasihaninya, memohon kepadanya keselamatan, petunjuk dan rezeki, serta meminta kepadanya agar menutupi kekurangannya dan mengangkat derajatnya. Setelah itu, hamba diperintahkan agar kembali sujud seperti sebelumnya. Tidak cukup dengan sekali sujud saja dalam satu rakaat. Berbeda halnya dengan posisi ruku yang cukup dengan sekali ruku. Jadi kalau ruku cukup sekali dalam satu rakaat, Pak ya, bukan dalam 2, 3, 4. Berbeda halnya dengan posisi ruku yang cukup dengan sekali ruku saja dalam satu rakaat. Karena sujud mempunyai keutamaan dan kemuliaan tersendiri. Makanya 2 kali. Ya, nanti ada pembahasan tersendiri. Khususnya dalam hal kedekatan posisi hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan posisi hamba yang paling dekat kepadanya adalah ketika dia bersujud. Sujud adalah gerakan salat yang paling menunjukkan makna ubudiyah, penghambaan diri. Sudah kita bahas sebelumnya. Ya, sujud, karena kan sujud baru duduk di antara dua sujud. Jadi sujud itu posisi paling penghambaan seorang hamba kepada Allah, karena dia meletakkan anggota tubuhnya yang paling mulia, yaitu kepala dan wajah, di atas tanah, dan ia lakukan semata karena Allah. Oleh karena itu sujud dijadikan sebagai gerakan penutup pada setiap rakaat. Adapun gerakan-gerakan sebelumnya dianggap sebagai pengantar sujud hamba di hadapannya. Kedudukannya dalam salat seperti kedudukan tawaf ziarah, itu tawaf ifadah. Adapun rangkaian manasik sebelumnya seperti wukuf di Arafah dan manasik-manasik yang mengiringnya hanyalah sebagai pengantarnya. Jadi itu termasuk tawafnya kalau kita tahu urutan haji itu, Pak ya. Baik, di paragraf terakhir, jika dalam sholat posisi paling dekat seorang hamba kepada Rabbnya adalah ketika dia sujud, maka demikian pula di dalam manasik haji, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabbnya adalah saat dia melakukan tawaf tersebut. Itu tawaf apa? Ifadah, yang menjadi salah satu rukun haji. Dan itu dikerjakan kapan? Yang sudah haji, merojaah lagi. Kapan itu tawaf ifadah? Setelah lempar jumroh, setelah dia mabit di Muzdalifah, ya, kemudian lempar jumroh, kemudian tahallul awal kan, digundul, lempar jumroh dulu,
dengan 3 lemparan jumroh, kemudian tahallul dibotak semuanya, kemudian sudah halal, kita boleh pakai pakaian, boleh. Ya, tapi belum boleh apa? Berhubungan suami istri, belum boleh. Jadi tahallulnya masih awal, boleh pakai pakaian. Tadinya kan pakai kain ihram kita tuh, ketika wukuf, ketika mabit dan lain sebagainya. Nah, maka tawaf boleh tawaf dalam keadaan menggunakan pakaian. Nah, itu yang disebut dengan tawaf ifadah. Ya, itu yang disebut dengan tawaf ifadah. Baik, itulah sebabnya Allah a'lam mengapa ruku dilakukan sebelum sujud, yaitu sebagai pengantar dan tahapan dari satu posisi ke posisi yang lebih mulia. Ya, jadi berdiri mulia, ruku lebih mulia daripada berdiri, sujud lebih mulia daripada ruku. Gitu. Jadi dari mukadimah kepada sesuatu yang paling puncaknya itu apa? Kedekatan seorang hamba kepada Allah yang paling dekat, yaitu sujud. Ya, penghantarnya. Makanya Syekh Utsaimin menjelaskan perbedaan lafaz Subhana Rabbiyal Azim. Pakainya kalimat azim, nama Allah Al-Azim. Maha suci Rabbku yang agung. Sedangkan ketika sujud apa? Subhana Rabbiyal A'la. Maka a'la itu jauh lebih tinggi derajatnya. Tinggi. Sedangkan posisi kita apa? Rendah. Makanya dia lebih mulia ketika sujud dengan kalimat yang lebih tinggi, Subhana Rabbiyal A'la. Kalau ruku, Subhana Rabbiyal Azim. Nah, itu bedanya, Pak. Karena sujud lebih agung posisinya, lebih mulia posisinya dibandingkan ruku, maka bacaannya pun lebih mulia. Yang lebih derajatnya lebih tinggi begitu, Pak, dibandingkan yang ruku. Baik, wallahu a'lam bishawab. Satu lagi kita, Pak, ya. Hikmah sujud sebanyak 2 kali. Hikmah sujud sebanyak 2 kali. Disyariatkan bagi seorang hamba ketika sholat melakukan gerakan sujud sebanyak 2 kali. Karena penghambaan padanya melalui sujud dan bacaannya itu adalah nutrisi utama bagi hati dan jiwa. Makanya orang secara umum lebih menikmati ketika sujud itu, Pak, ya. Doa, dia tersungkur. Ya. Keduanya tidak bisa berdiri dengan tegak kecuali dengan cara mengimplementasikan penghambaan diri dengan serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengulangan sujud ini kedudukannya sama seperti pengulangan makan dan minum hingga kenyang. Ya, kenapa kita makan sekali, 2 kali, 3 kali? Biar kenyang. Jika seorang yang lapar itu makan dengan hanya 1 kali, suapan saja, lalu menyudahi makannya, maka apakah dia merasa kenyang? Tidak. Terkait hal ini diriwayatkan dari Abu Abdullah Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang sedang sholat dengan tidak menyempurnakan ruku dan terburu-buru saat melakukan sujud. Maka beliau SAW bersabda, jika orang ini mati dengan keadaannya yang seperti ini, maka dia mati dalam keadaan tidak berada di atas millah agama Muhammad SAW. Lihat, Pak, orang yang asal-asalan, Pak, Allah sujud. Ini ancamannya, Pak. Kalau dia mati dalam keadaan masih begitu, maka matinya bukan di atas agama Muhammad SAW. Di bagaimana mungkin dibenarkan, Pak, ya? Bagaimana mungkin dibenarkan sholat cepat kilat? Kalau pesantren bisa pesantren kilat, kalau sholat nggak bisa, Pak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul ladzi la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi mithlul ja'i ya'kulu tamrah wa tamratain la yughniyani anhu syai'a." Nah, ini apa yang diungkapkan Imam Qayyim tadi, kenapa sujud 2 kali seperti makan, yang 1 kali, 2 kali sampai kenyang. Apakah kalau cuma sekali 2 kali itu orang langsung kenyang? Tidak. Makanya kata Nabi dalam hadis At-Tabrani disahihkan oleh Syekh Albani, perumpamaan seorang yang tidak menyempurnakan rukunya dan terburu-buru dalam sujudnya seperti orang yang lapar yang makan hanya 1 atau 2 butir kurma yang tidak membuatnya dia kenyang. Ya, akan kenyang karena harusnya dia menghayati dalam rukunya, kemudian dia menjiwai juga dalam sujudnya. Ya, kalau 2 rakaat kan jadi 4.
4 rakaat jadi 8. Ya, untuk mengenyangkan salatnya gitu, mengenyangkan rohaninya, ruhnya, jiwanya. Di dalam pengulangan setiap ucapan dan gerakan penghambaan dan pendekatan diri kepada Allah dan menundukkan gerakan kedua sebagai ungkapan rasa syukur atas terlaksanakan gerakan serta ucapan yang pertama, sehingga lebih menambah manfaat, ma'rifat dan pendekatan diri, menambah kekuatan hati dan kelapangan dada serta hilangnya kotoran dan noda dari dalam hati. Ibaratnya adalah seperti mencuci baju yang dilakukan berulang kali. Kita kucek, bilas, kucek lagi, bilas lagi, kan begitu. Itu pengulangan hikmahnya, Pak. Jadi semakin menyempurnakan yang pertama dan mensyukuri apa yang pertama dikerjakan, disyukuri dengan apa? Amalan berikutnya, Pak. Makanya, Pak, tanda kita bersyukur dalam ilmu adalah apa? Dengan kita beramal. Dan tanda kita mensyukuri amal dengan kita menambah ilmu. Paham ya, Pak? Perhatikan. Tanda kita manfaat ilmu kita itu apa? Dengan kita beramal. Amalkan apa yang kita ilmui. Dan tanda amal itu diterima atau disyukuri adalah ketika dia nggak stop di situ, Pak, tapi nambah lagi ilmunya untuk menghantarkan lagi kepada amalan berikutnya. Paham ya? Itu tanda kebaikan. Baik, inilah hikmah Allah Subhanahu wa taala atau Allah Azza wa Jalla yang mencengangkan akal di dalam penciptaan dan perintahnya, yang menunjukkan kesempurnaan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi inti poinnya ada di paragraf sebelumnya, yaitu apa? Sebagai ungkapan rasa syukur dari terlaksanakannya gerakan serta ucapan yang pertama, makanya diulang. Seperti 3 kali kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Maka karena ini sudah terucap, kita mensyukuri dengan 2, Subhana Rabbiyal Azim. Kemudian diulang lagi Subhana Rabbiyal Azim. Ya, sebagai pelengkap dan rasa syukur dari ucapan dan gerakan yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini barangkali yang bisa disampaikan materi kita agar tidak terlalu banyak sehingga nanti yang pahamnya sedikit ya. Sedikit tapi kita pahami lebih mendalam, kemudian jangan lupa untuk dimurojaah. Semoga bisa kita terapkan. Minta kepada Allah agar ilmu yang kita bahas, yang kita dapatkan itu bermanfaat dalam kehidupan, bisa dipraktekkan dalam praktek ketika kita melaksanakan sholat kita. Baik, silakan kalau ada pertanyaan, baik itu berhubungan dengan tema pembahasan kita ataupun di luar tema, kami persilahkan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebaiknya kurang kedengaran Pak. Nggak ada. Oh, enggak, karena cepat gitu ya. Apa doanya, Pak? Iya. Maksudnya intinya berdoa dengan doa umum yang bebas dalam sujud, atau ada doa khusus dalam sujud? Ya. Allah alam, ada riwayat Pak, intinya minta ampun Pak ya. Tiba-tiba lupa Pak ya. Jadi minta diampuni dosanya yang telah lalu, yang akan datang, seperti itu Pak. Saghiriha wa kabirha diqqaha wa jilha. Yang besar, yang kecil, yang terlihat, yang enggak terlihat, yang lalu, yang akan datang, ada doanya. Itu diriwayatkan Rasulullah SAW membacanya ketika sujud. Tapi secara umum di dalam sujud itu kita dianjurkan memperbanyak doa.
Nah, apakah ketika kita sholat berjamaah ya untuk ibu-ibu, kita nggak akan bisa terkejar? Ya, kalau kita tidak bisa membaca doa ketika sujud dan memang posisi kita dalam kondisi makmum, ya kita bacanya memang cukup pada rukunnya saja. Lalu kapan kita praktekkan itu? Ya ketika kita sholat sendiri, Pak. Atau memang kita bermakmum pada imam yang memang memberikan ada kesempatan walaupun 1-2 doa yang kita baca dalam sujud. Gitu Pak ya. Apalagi ada imam juga kita baca sekali udah berdiri, Pak. Nah, itu lebih fatal lagi, Pak. Ya, tapi selama dia tumaknina artinya posisi sujudnya sudah benar, rukunya sudah benar, walaupun terbaca sekali sah. Hanya saja tadi keutamaan kita memperbanyak doanya kita nggak dapat. Itu aja Pak. Nggak masalah ya. Artinya sholatnya tetap sempurna tapi tidak mendapatkan keutamaan dengan dia memperbanyak doa. Itu saja yang kurangnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan kalau ada pertanyaan lagi Pak ya. Dari ibu-ibu kalau ada pertanyaan kami silakan nih. Baik, ada lagi yang tanyakan? Ya, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba dikeraskan lagi suaranya. Ya. Baik, menghadirkan niat ketika sholat itu apakah diucapkan atau tidak? Inilah yang menjadi dalilnya di mazhab Syafi'i. Ya, sebagaimana kalau tidak salah Imam Nawawi pun berpendapat demikian. Jadi talaffuz bin niat, melafadzkan niat itu kalau dalam rangka dia hanya penegasan, dia nggak menganggap itu ibadah tersendiri. Itu dianjurkan dalam mazhab Syafi'i ya. Kita nggak pungkiri itu ada Pak di dalam mazhab Syafi'i ada. Tapi kan kita idza shahal hadits fa huwa madhhabi. Kita kembali kepada para ulama madhab yang mengatakan apa? Kalau ada hadis sahih maka itulah madhabku. Maka kalau nggak ada hadisnya ya kita nggak perlu ikuti gitu ya. Tapi intinya mereka apa? Mereka memberikan keterangan, melafadzkan niat itu untuk mempertegas niat ketika kita misalnya lagi banyak pikiran, lagi banyak ngelamun, saya sholat duhur. Kenapa? Takutnya pas mulai sholat memang dalam keadaan ngelamun. Itu yang mereka anjurkan. Tapi yang tepat ya intinya ketika kita mulai berwudu, kemudian bahkan dari mulai sebelum berwudu, ketika apa Pak? Sebelum berwudu ngapain Pak? Mendengar, baik dia muadzin beradzan, mengumandangkan adzan, atau dia sebagai mustami yang mendengar, dia menyimak adzan, itu akan berpengaruh dampaknya kepada kekhusyuan sholat. Ya, makanya ini saya sampaikan kepada santri-santri, kalau ada adzan diam, simak, ikuti. Karena kata Syekh bin Baz, dampak takzir, ada dampak, ada efek ketika adzan dikumandangkan, kita dengar, kita ikuti, itu akan berefek, akan memberikan pengaruh kepada sholat. Ya karena panggilan kan untuk sholat kan, maka itu akan ada hubungannya Pak. Tapi dari mulai dia ketika adzan diabaikan, ketika wudu ngelamun, udah. Gimana jiwanya akan terlatih? Makanya dilatihnya dari semenjak apa? Mendengar adzan. Makanya adzan itu kan salah satu syiar. Syiar itu adalah syariat Allah yang nampak, kedengeran. Biar orang mendengar, biar orang menyimak, biar orang mengikuti. Itu Pak. Nah ketika kita mengagungkan syiar Allah itu dengan cara kita mengikuti, itu akan berpengaruh Pak. Nah itu makanya titik yang ingin saya sampaikan adalah
dia nggak perlu pakai bertalafut melafadzkan niatnya, tetapi dia yang perlu diperhatikan dia berarti apa? PR dia saat dia menyimak adzan, kemudian ketika dia berwudu, kemudian ketika dia akan mulai sholat. Itu akan lebih hadir sholatnya. Termasuk dalam hal wudu, Bapak Ibu sekalian. Termasuk dalam hal wudu. Apa hikmahnya Nabi SAW? Berarti ada riwayatnya, Pak. Nabi pernah diucapkan salam sama sahabat, Nabi nggak jawab. Ketika dalam keadaan apa? Wudu. Makanya sampai ada pendapat nggak boleh ngomong ketika wudu. Itu ada pendapatnya. Walaupun yang tepat nggak masalah, nggak menjadikan wudunya batal. Apa alasan Nabi? Aku tidak mau mengingat Allah dalam keadaan aku tidak suci. Makanya Nabi apa? Berwudu. Dan di antara hikmah yang pernah saya baca adalah Nabi SAW bahkan dalam hal wudu pun khusyuk. Karena ada keutamaan wudu, Pak. Setiap tetesan air yang mengalir dari wajah, dari tangan, dari kaki apa? Mengalir bersamanya Pak dosa-dosa dia. Jadi dia resapi itu, Pak. Dia berwudu, kemudian apa? Dosa diampuni. Dia membasuh, dosa diampuni. Dia resapi. Jadi wudu pun sudah apa? Sudah khusyuk, maka akan berpengaruh ketika dia sholat. Adzan nggak dengar, wudu sambil ngobrol ngarol ngidul, sholat pengen khusyuk. Waduh, ini lebih ajaib lagi daripada Nabi. Lebih ajib lagi. Ya, jadi itu akan. Ini sebagaimana tadi, Pak. Bacaan-bacaan pengulangan untuk apa? Lebih menjiwai lagi kan? Kenapa diulang Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Nah demikian urutan dari mulai adzan dikumandangkan, kemudian wudu, kemudian bacaan setelah wudu, kemudian salat. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jadi tidak dengan talafuz bin niyah, melafadzkan niat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan kalau ada lagi dari ummahat, dari ibu tidak ada. Ya silakan. Di apa? Oh iya. Banyak itu. Ya. Iya. Duduk, wallahu alam ya. Duduk dalam keadaan tawarruk atau iftirash ketika misalnya 4 rakaat kan harusnya duduk tawarruk, tidak iftirash. Iftirash itu ketika dua rakaat ya, atau di rakaat kedua. Memang ini tidak termasuk ya yang kami baca dari rukun dan wajib sholat, nggak masuk di situ. Yang masuk itu duduknya, termasuk rukun sholat. Tapi cara duduknya antara iftirash atau tawarruk, dia tidak masuk kewajiban sholat dan dia tidak termasuk rukun sholat. Jadi sah-sah saja. Tapi Allah alam ya, nanti saya perdalam lagi. Saya juga kadang ya maaf, karena sepengetahuan saya memang ketika 4 rakaat itu adalah tawarruk, maka saya ingkari. Antum kenapa sholat? Nah, tapi saya belum perdalam apakah memang ada pendapat kemudian kalau dikatakan sah-sah gitu Pak. Kalau dikatakan sah-sah saja. Tapi apakah keliru atau tidak? Nah, ini perlu pendalaman lagi. Nanti insya Allah jadi. Ini juga maksudnya sedang saya perdalam, semua lupa dengan urusan lain, belok lagi ke pembahasan lain. Tapi kalau bilang sah ya sah. Tapi apakah harus diingkari? Nanti kita perdalam dulu sehingga kita jangan sampai mengingkari sesuatu yang bukan mungkar gitu Pak. Ya, Allahu a'lam bishawab. Apalagi biasanya orang yang gemuk susah Pak. Kalau jelas ya Pak, maaf obesitas berlebih dalam apa namanya gemuknya, maka dia sulit untuk tawarruk atau sakit kaki, maka nggak masalah. Tapi kalau yang nggak punya udzur seperti apa, itu nanti insya Allah kita perdalam lagi ya. Tapi kalau sejatinya hakikatnya harusnya dia tawarruk itu Pak, di rakaat yang keempat itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada lagi? Tidak ada? Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Salat rawatib, ada pertanyaan dari bapak-bapak. Salat rawatib itu dikerjakan setelah azan atau azan belum dikumandangkan tapi sudah masuk waktu salat, boleh dikerjakan. Kalau kita tahu misalnya berada di lingkungan ini Pak, ada azan, ya setelah azan. Misalnya azannya terlambat 5 menit Pak, jangan kita salat rawatib dulu sebelum azan, nunggu azan dulu, baru kita salat rawatib. Kecuali kita berada di satu tempat yang nggak dengar azan, maka sudah masuk waktu, boleh kita sholat. Ya boleh, sudah mulai kita apa? Sholat rawatib, sholat sunnahnya. Yang penting kan sudah masuknya itu syaratnya. Nah tetapi kalau di lingkungan, apalagi kita di masjid belum azan, tapi jam sudah masuk, sholat dulu lah, kemudian azan, ya perbuatannya nanti asing, menjadi fitnah nantinya Pak. Gitu Pak ya. Tapi kalau sahnya dia sudah masuk, ya sah saja karena sudah masuk. Karena jangankan salat sunnah Pak, salat wajib saja sudah sah dia karena sudah masuk waktu salatnya. Begitu Pak. Oh iya. Nah, jadi Bapak intinya takut masbuk di masjid, makanya sebelum azan ketika waktu masuk itu Bapak sudah sholat sunnah duluan itu Pak ya. Dikejar-kejaran sama imam Pak ya. Ya Allah a'lam bishawab. Jadi Pak sebenarnya azan itu pas tepat di waktunya sebetulnya. Sehingga orang bisa sholat sunnah setelah azan. Ya sholat sunnah setelah azan. Kenapa? Karena azan itu kan i'lam bidukhuli waqti as-shalah. Informasi waktu masuknya sholat adzan, gitu Pak. Berarti setelah adzan Bapak. Nah kalau kondisinya misalnya iqomahnya itu cepat, jarak antara adzan dan iqomahnya cepat, ya Bapak nggak masalah, nggak dapat keutamaan sholat di rumah. Bapak datang aja sebelum adzan, maka sholatnya di masjid. Kenapa? Ada maslahat biar Bapak tidak masbuk. Insya Allah Allah Maha tahu dan akan mendapatkan keutamaan. Nah nanti Bapak bisa mengerjakan ba'diyahnya di rumah. Jadi kita bisa kondisional Pak ketika memang ada maslahat yang rojihah, maslahat yang lebih besar dibandingkan tadi sholat sunnah di rumah yang akan menyebabkan sholat masbuk, sholat wajibnya. Ya saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruannya. Semoga bermanfaat dan Allah jadikan kita senantiasa mendapatkan petunjuk untuk bisa mengamalkan, menerapkan dalam sholat-sholat kita, dalam kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal salat kita, termasuk yang paling utama adalah salat-salat kita yang menjadi pokok dari setiap amalan-amal salat kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.